Shalom, selamat pagi warga PKLU dimanapun Anda berada. Jumpa kita pagi ini adalah dalam acara membaca Alkitab bersama warga PKLU se-GPIB. Perkenalkan, nama saya Mary Tobing dari Jemaat GPIB Sejahtera di Bandung. Sebelum beraktivitas di hari baru ini, adalah lebih baik kita bersaat teduh sejenak untuk mendasarkan seluruh kegiatan di sepanjang hari yang berjalan ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai 21. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari baru ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang keberkatan dan mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam kegiatan di sepanjang hari yang berjalan. Tapi kami sadar bahwa kami semua penuh dengan kelemahan. Karena itu kami datang kepadamu agar Engkau memberikan kepada kami hikmat untuk boleh membaca, merenungkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Mohon Tuhan menolong kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk pengertian apa kehendak-Mu yang harus kami lakukan hari ini untuk menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Mohon ampun Tuhan untuk semua salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai 21 yang begini bunyinya. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu aliran baru mana yang kau ajarkan itu? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apa artinya semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu lain selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul renungan untuk pagi ini adalah bertukar pikiran dan pengetahuan. Saudaraku, di kota Dumai, Riau, banyak sekali kedai kopi tradisional. Meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19, kedai-kedai kopi tersebut tetap dikunjungi orang-orang dengan protokol kesehatan. Dalam suasana di kedai kopi tersebut, mereka saling bercerita di mejanya sendiri-sendiri. Ada yang sudah saling mengenal, tapi ada juga yang tidak saling mengenal. Namun demikian, di kedai kopi tersebut mereka menjadi akrab. Bahkan pembicaraan mereka seperti tidak ada putusnya. Disinilah keunikan dari kedai kopi tersebut, menjadi tempat berbagi informasi dan bertukar pikiran
dari tentang pekerjaan sampai politik. Bertukar pikiran ternyata juga dilakukan oleh Rasul Paulus dengan orang-orang Yahudi, orang-orang yang takut akan Allah, dan orang-orang di pasar yang dijumpainya setiap hari. Cara yang dilakukan Paulus ini ternyata membuat orang-orang yang mendengarnya tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut. Apalagi beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa, yaitu golongan yang mengutamakan pengetahuan berdasarkan pengalaman dan penalaran mereka. Sebagai manusia yang hidup bersama, kita pun membiasakan diri bertukar pikiran dengan siapapun. Tujuannya adalah agar hidup kita dapat berkembang dan ada kemajuan. Kita dapat mencontoh Rasul Paulus dalam bersaksi menceritakan keselamatan dari Tuhan Yesus dengan cara mau bertukar pikiran. Saudaraku, mari kita pun dalam bersaksi juga mau bertukar pikiran dengan siapapun juga. Di samping semakin akan mendapat banyak teman, kita pun akan memperoleh berbagai informasi dan pengetahuan. Bertukar pikiran juga berarti kita menerima keberadaan orang lain dan tidak memaksa kehendak diri kita kepada mereka. Jadi, mari kita saling bertukar pikiran dengan siapapun. Mari ambil positifnya dan buang negatifnya. Seperti layaknya kita minum kopi hitam. Minum kopinya dan buang ampasnya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih ya Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang menguatkan kami semua. Biarlah Roh Kudus menolong menjelaskannya bagi kami, agar dalam ketaatan dan kesetiaan kami dapat melakukannya dengan tekun setiap hari. Kami berdoa untuk semua anggota PKLU se-GPIB dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, memberi kekuatan dan kesehatan, mencukupkan semua kebutuhan, dan memberi kami kemampuan untuk dapat menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan. Berkati keluarga kami, anak-anak dan cucu-cucu, juga sesama sahabat dan kerabat yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami, agar hidup ini boleh penuh dengan damai sejahtera. Buatlah kami dapat menjadi berkat di usia lanjut kami, untuk sesama warga, lansia, juga bagi keluarga kami. Kami berdoa untuk semua program kerja PKLU. Persiapkanlah kami Tuhan untuk melakukannya dengan setia, dengan sukacita, dengan tekun, dan dengan penuh pengharapan kepadamu. Kami berdoa untuk persiapan ulang tahun ke-11 PKLU yang akan datang. Kiranya semua dapat berjalan dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati para pengurus Dewan PKLU dan tim kerja untuk program SPMAB, agar pelayanan mereka berkenan menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami.
Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin, baik di tingkat pusat maupun di daerah, para petinggi TNI Polri yang membantu stabilitas keamanan dalam negara ini. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan yang tengah berjuang bagi keselamatan para penderita COVID-19. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan sukacita untuk melayani, serta kesembuhan bagi para pasien. Bapa yang baik, inilah doa syukur kami di hari baru ini. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk setia mengikutimu di sepanjang hari yang berjalan, agar hidup kami tidak menjadi sia-sia, tapi boleh membawa orang lain datang pada Tuhan. Mohon ampun untuk semua salah dan dosa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan salah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat, Pelayanan segar dan hijau.